Bapak Ibu Saudara semuanya. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita dan berkemenangan di tempat ini. Haleluya. Mari bangkit dari tempat duduk Bapak Ibu. Kita berikan salam buat kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 62 ayat yang ketiga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kami menyadari bahwa hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Tempat paling aman di muka bumi ini adalah dalam hadirat-Mu. Sebab itu kami tidak mau jauh dari hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi melekat dengan hati-Mu. Kami mau mencintai-Mu lebih dan lebih lagi, sebab Kau segalanya dalam hidup kami. Dan hanya bersama-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan. Mari bertahta atas pujian kami Tuhan. Bertahta atas ibadah ini Tuhan. Kau memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu lebih lagi. Hanya dekat Kau Tuhan. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku.
Sebab hanya dalam hadirat-Mu ada ketenangan Tuhan. Yes. Lebih lagi bertata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bawa kami lebih dalam Tuhan. Menikmati indahnya hadirat-Mu.
Kami mau berdoa berdiri atas bangsa ini Tuhan. Kami mau melihat kuasa-Mu dalam bangsa ini Tuhan. Kami mau katakan shalom, shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya, diberkatilah stabilitas ekonomi, sosial dan juga keamanan di bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami mau melepaskan kuasa shalom-Mu buat bangsa ini Tuhan. Kami yakin Indonesia ada dalam tangan-Mu, Indonesia ada dalam hati-Mu. Mari pulihkan bangsa ini, pulihkan bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini penuh kedamaian Tuhan. Mari Tuhan pulihkan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat bangsa ini. Tuhan, kami melepaskan berkat untuk presiden kami, Bapak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Bapak Gibran. Kami mau memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan. Mari Tuhan berikan tambahkan hikmat-Mu, agar apapun keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Mari Kau berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Kami juga memberkati setiap jajaran menteri-menteri yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kau berikan roh takut akan Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka semua memimpin dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota TNI dan Polri yang menjaga bangsa ini. Mari berikan hikmat-Mu, mari berikan damai-Mu, tambahkan hikmat-Mu Tuhan untuk menjaga keamanan di bangsa ini. Dan kami mau melihat ada kegerakan roh Allah buat bangsa ini. Kami mau melihat ada pemulihan besar buat bangsa ini. Bangsa ini makin hari akan makin maju. Gemah Ripah Loh Cinawi, kami sehat semuanya, kami damai, hidup damai berdampingan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga memberkati Rock International Ministry. Mari Kau berkati Bapak Gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin dan juga Ibu Vivi. Memberkati Bapak Gembala Rock Jabodetabek, Bapak Roni Daud Simeon dan juga Ibu Nancy. Terlebih kami juga memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami terkasih, Pak Hartono beserta semua hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu di Rock International Ministry. Kau juga berkati Pak Janus dan Kak Heni. Setiap orang-orang yang melayani-Mu Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan roh-Mu. Biar tanda-tanda ajaib dan mukjizat Tuhan menyertai kemanapun mereka berada. Dan setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan ilahi, sehingga kami makin hari, setiap jemaat makin bertumbuh, makin dibangun, nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Kami khusus berdoa juga untuk Rock Pantai Indah Kapuk. Kami yakin dan percaya kok bahwa Rock Pantai Indah Kapuk makin hari makin memuliakan Tuhan. Kami berkembang bukan hanya secara kuantitas, tapi juga kuantitas dan kualitas kami bertambah. Kami makin mengasihi Tuhan, iman kami makin bertumbuh, dan kami menjadi mercusuar dimanapun kami berada, memuliakan nama Tuhan. Biar setiap orang-orang yang melihat kami melihat Yesus Tuhan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini kami mau beria-ria di hadapan Tuhan. Kamu mau lebih lagi memuji Tuhan, mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami. Mari yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yes. Berikan tos kanan kiri saudara, katakan dia Yesus yang gak pernah gagal. Haleluya. Jamin firman-Nya, sebab
kita selalu bersyukur punya Allah Raja yang luar biasa. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ucapkan syukur-Mu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Yes. Amin. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yes. Musik memuji Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Yes, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti. Yes, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yeah. Shalom semua warga kerajaan Allah. Seringkali orang tanya pada saya, kok aneh sekali sih kok menyebut warga kerajaan? Karena tidak banyak orang tahu siapa dirinya. Sebab kita tahu kewarganegaraan itu ada keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Dan saya mau sampaikan pada kita ayat pokok kita dalam Filipi 3:20. Wah, karena kewarganegaraan kita. Sayang dalam bahasa King James Version dikatakan conversation. No, ini kewarganegaraan ada dalam sorga. Sorga is a place. Kerajaan sorga is a real kingdom. Dari situ kita menantikan siapa? Rajanya. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuh yang mulia. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Apa itu? Hawa nafsu, ketamakan, kecemaran, kepahitan, semua bisa dikalahkan. Jadi pertama-tama tahu
who you are. Kita kan harus tahu, know your God. He's our King. He live in the kingdom. Dan kemudian siapa kita ini? Kita harus tahu bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Karena kerajaan Allah adalah benar-benar kerajaan. Kerajaan mesti ada rajanya, mesti ada kawasannya, harus ada tentaranya, harus ada hukum-hukumnya. Apa hukumnya? Firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita bilang firman itu perkataan raja, bukan yaitu aturan agama Kristen. Kalau Anda melihat dirimu sebagai anggota jemaat, atau apalagi paling buruk yaitu fans dari Jesus. Jesus doesn't need fans. Dia adalah raja, dan yang dia urusi utama adalah warganya. Tentu saja warga negara ada peraturannya, ada kebudayaannya. Kebudayaannya kita dari mana, saudaraku? Yaitu Matius pasal 5. Perhatikan di sini, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. We live in a vile body. Karena itu saya ajarkan roh kita diselamatkan ketika kita bertobat lalu menerima Tuhan Yesus dibaptiskan. Itu baru diselamatkan rohnya. Dan kemudian karena tubuh kita ini banyak keinginannya, maka tujuannya selama di bumi keselamatan daripada jiwa kita. Tetapi kemudian tubuh ini akan diubahkan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Tema kita yang tentu saja yaitu tentang Thy Kingdom Come. Thy Kingdom Come, saudaraku, kita menantikan kedatangan Sang Raja yang mengubahkan tubuh kita. Karena itu semua warga kerajaan know your place. Seringkali orang tanya, perlu nggak menyerahkan persepuluhan? Saya tanya balik, lu bayar pajak nggak? Kepada kita warga negara Republik Indonesia, kita bayar pajak kepada pemerintah. Pajak itu apa sih? Tidak untuk kepentingan pemerintah. Ya, kalau pemerintah kita mungkin kurang uang, tapi kerajaan sorga itu tentang disiplin. Semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Hanya ini gambaran pada persepuluhan, gambaran yang tidak boleh disentuh. Dan pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Kalau buat negara kita bangun jalan, bangun fasilitas. Tetapi ini bukti daripada kita adalah warga negara kerajaan Allah. Salah satu, bagaimana kita mempergunakan keuangan yang Tuhan percayakan. Percayalah, di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Kita cuma steward, asset manager yang dipercaya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Know yourself as warga negara kerajaan Allah and live as the kingdom of heaven. Dan Tuhan berjanji bahwa dia masih ada mahkamah sorgawi buat kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Di MA kamu dikalahkan, masih ada MS, mahkamah sorgawi. God bless you. Amin. Here
Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan September ini kami tahu bahwa kami ada karena Tuhan. Kami bisa beribadah, kami bisa melayani, kami bisa hidup sampai dengan saat ini. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah menjadi jawaban, menjadi sumber penolong di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami bisa melewati tantangan demi tantangan, kami bisa melewati pergumulan demi pergumulan kami, karena kami tahu Tuhanlah yang memberi kami kekuatan dan kemampuan. Pagi ini kami bersama-sama bersuka cita, kami bersyukur bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkau layak kami puji dan Engkau layak ditinggikan di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Bahkan kami yang berbicara, yang mendengar, kami diberkati oleh firman-Mu. Kami sama-sama bertumbuh, kami sama-sama berbuah, kami sama-sama melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bersyukur saya dapat kesempatan kembali dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk berbicara di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya terima kasih sekali buat Pak Hartono dan seluruh rekan-rekan Pak Janus dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Baik saudara-saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Saudara-saudara, Filipi pasal yang ketiga, kita akan baca dan belajar bersama-sama mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kitab Filipi pasal yang ketiga, kita belajar ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara, izinkan saya membaca buat kita sekalian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tuan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah hidup kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Katakan amin. Bapak, Ibu, puji Tuhan, di dalam tema bulan September ini kita belajar tentang bagaimana hidup sebagai warga sorga. Amin, saudara. Saudara, di dalam ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus dengan tegas di dalam ayat yang ke-20 dari kitab Filipi pasal 3, Paulus dengan tegas menyatakan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa wargaan kita adalah dari sorga. Saudara, Paulus dia menuliskan surat ini, dia sedang di dalam satu situasi yang sangat tertekan, saudara. Umur dia sudah sangat lanjut dan dia ada di dalam penjara di kota Roma sekitar tahun 60-an. Dia sedang memberitakan Injil, lalu dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu dari dalam penjara ini, saudara, dia menuliskan surat ini. Dia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Dia katakan kepada mereka, kewargaan kita bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan kita berasal dari sorga. Katakan amin. Saudara, ketika kita bicara tentang kingdom, wow, saudara, tadi Pak Arifin sempat menyatakan itu ya. Bicara tentang kingdom, saudara, saya melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Amin ya. Setiap saat, setiap waktu, bahkan kemarin kami di Bali pun juga kingdom terus yang dibicarakan. Amin. Dan saudara, saya harus jujur, saya terus belajar ini. Kemarin saya dikasih buku sama Pak Janus, buku doktrin kerajaan. Wow. Saya bilang, Pak Janus, saya akan baca, Pak. Saudara, saya melihat bahwa nilai-nilai kerajaan yang diajarkan DNA kita ini sesuatu yang sangat kuat sekali. Sesuatu yang begitu penting, saudara.
Dan saya percaya kita semua terus dicerahkan dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Amin Bapak Ibu. Dan saudara-saudara, tetapi saya juga mau sampaikan kepada kita bahwa teologi kita bisa kuat, pemahaman kita semakin mendalam, tetapi juga Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita, real kita harus sejalan dengan doktrin kita. Katakan amin. Di dalam bulan yang lalu Bapak Ibu, kita belajar secara khusus tentang bagaimana berjalan dalam integritas. Masih ingat Bapak Ibu ya? Sepanjang bulan Agustus kemarin kita bicara tentang bagaimana kita berjalan dalam integritas, berjalan dalam kebenaran. Di minggu yang terakhir saudara, kita belajar dalam bulan Agustus kemarin bagaimana kita hidup dalam kebenaran, integritas. Integritas bicara tentang sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita katakan, dan sesuatu itu kita lakukan dalam hidup kita. Itu namanya integritas. Makanya di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Amin saudara. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita pelajari, doktrin-doktrin pengajaran kita semakin kuat, maka dia harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya dunia melihat kita dan mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara-saudara, di dalam kebenaran ini saya mau membawa khotbah pagi ini, membawa kita untuk merenungkan beberapa kebenaran saudara, bahwa bagaimana kita sebagai warga kerajaan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita membuka dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Bisa ditampilkan rekan-rekan semua yang multimedia. Di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21, bahwa orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah, dia harus hidup seperti apa kata Paulus ini, bagiku hidup adalah Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 17, Paulus dengan jelas berkata, ikutilah teladanku, ikutilah teladan daripada orang-orang yang meneladani kami. Nah saudara bisa membayangkan, Paulus bisa berkata demikian karena dia sudah melakukan itu Bapak Ibu. Sehingga disampaikan kepada jemaat di Filipi, ikutilah teladanku. Ketika dia berbicara kepada jemaat di Filipi, supaya bagiku hidup adalah Kristus. Seringkali Bapak Ibu, kita berkata kita hidup bagi Kristus, tapi seringkali sedikit-sedikit tersinggung. Ada enggak Bapak Ibu? Ada yang kecewa. Di tempat kami di Pangkal Pinang itu ada satu jemaat yang unik saudara. Ini jemaat tidak pernah alpa doa puasa, dia tidak pernah alpa hari Minggu, tiap minggu ibadah, bahkan pagi kadang ibadah, sore di ibadah. Tapi setiap kali di komsel ribut melulu. Setiap komsel dia ikut, pasti semua komsel itu dia pernah ribut. Tetapi yang heran, tiap minggu dia beribadah. Bapak Ibu saudara bisa membayangkan Bapak Ibu, hanya gara-gara sepele, hanya gara-gara tersinggung, kecewa, dia marah, tapi besok dia ibadah lagi. Saudara, Paulus bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus. Tidak ada punya kepentingan yang lain selain kepentingan kerajaan Allah. Amin. Hidup ini tidak ada kepentingan yang lain. Seringkali Pak Roni bilang tidak ada agenda yang lain, tidak ada agenda terselubung. Hidup kita ini hanya berusaha menyenangkan Dia. Katakan amin. Makanya Paulus Bapak Ibu, dia berkata bagiku hidup ini adalah Kristus. Mau mati kapanpun bagi dia tidak masalah. Amin. Karena hidup ini hanya untuk Tuhan dan kepentingan kerajaannya. Saudara, di dalam hidup bagi Kristus, saya mau membawa kita merenungkan ada beberapa hal juga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata kita hidup bagi Kristus, maka pikiran dan hati kita, hidup kita harus dipindahkan dari dunia ini kepada Kristus. Katakan amin. Saudara, hidup kita, ketika kita bicara kita hidup bagi Kristus, maka seluruh orientasi hidup kita, pikiran, perasaan, kehendak kita harus pindahkan dari dunia ini, kita bawa kepada Kristus. Seringkali orang berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi dia masih mencintai dunia ini. Tidak bisa, karena
Karena Yesus pernah berkata, tidak mungkin orang mengasihi Allah dan yang di sisi yang sama dia mengasihi Mamon. Katakan amin. Tidak mungkin orang berkata saya mencintai Tuhan, tapi pada sisi yang satu dia masih mengasihi dunia ini. Dunia ini akan lenyap dengan seketika, saudara. Kita tidak tahu kapan itu. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, di sana dibilang begini, saudara. Ayat 17, 16 dan 17. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Amin, saudara. Semua yang dunia tawarkan kepada kita, keinginan-keinginannya itu berasal dari dunia ini. Dan Alkitab ayat 17 berkata, semuanya akan lenyap. Amin, saudara. Makanya hati-hati ketika kita sudah mulai mencintai dunia ini, saudara. Dunia ini cuma bonus sementara. Benar Bapak Ibu ya? Semua yang kita miliki suatu waktu akan lenyap, akan sirna. Tidak ada satupun yang akan bisa bertahan, saudara. Semua yang kita tidak bisa bawa, satupun apapun yang kita bawa ke dalam waktu kekekalan nanti, tidak bisa. Makanya Yesus bilang begini, kumpulkanlah harta di sorga, bukan di bumi. Kenapa Yesus mau begitu, saudara? Supaya kita tidak tertuju kepada dunia ini. Fokus kita ialah bagaimana kita hidup bagi Kristus. Saudara, suatu waktu kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 19 atau Markus pasal 6, 10 dan Lukas pasal 18. Ada satu cerita menarik, nanti saudara baca di situ. Ada kisah tentang seorang muda yang kaya. Amin, Bapak Ibu. Alkitab mencatat orang muda itu kaya. Entah dia kaya karena dia bekerja, atau dia kaya karena dia mendapatkan warisan dari orang tua dia, kita tidak tahu. Alkitab tidak mencatat itu. Tapi Alkitab hanya mencatat bahwa orang muda ini kaya. Lalu dia datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus berkata kepada dia, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Intinya 10 hukum Taurat. Lalu pemuda ini berkata, aku sudah lakukan. Bahkan semenjak masa mudaku, aku lakukan itu. Lalu ayat selanjutnya, ya saudara, Yesus memandang pemuda ini dengan hati yang tulus, saudara. Hati yang berbelas kasihan kepada pemuda ini. Karena apa? Dia giat, dia bekerja, tapi hatinya tertuju kepada hartanya dia. Kalau kita membaca ayat itu, Yesus bilang begini, maka tergeraklah dia oleh belas kasihannya. Lalu dia berkata kepada pemuda itu, Yesus tahu pemuda ini akan meninggalkan dia. Amin, Bapak Ibu. Yesus paham bahwa pemuda ini akan tinggalkan dia. Maka Yesus berkata, bilang begini, pulanglah, ada satu yang masih kurang. Pulanglah, jualah segala yang kau miliki dan ikutlah aku. Saudara, kenapa Yesus bilang begitu? Yesus tahu pemuda ini terikat dengan dunianya. Amin, saudara. Maka pemuda itu pulang dengan hati yang sedih. Dia nangis, dia kecewa. Kenapa guru suruh jual semuanya itu? Padahal saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, seandainya pemuda ini pun jual, dia tidak akan miskin. Karena ayat yang terakhir dari kalimat dari ayat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita tahu cerita Ayub, amin. Semua bisa diambil, tapi Tuhan bisa menggantikannya dengan begitu berlipat kali ganda. Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong dia, amin. Tetapi Tuhan hanya inginkan supaya hatinya dan hidupnya hanya tertuju kepada Allah dan tidak tertuju kepada dunia ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang bisa mengasihi Allah tetapi di sisi yang satu dia mengasihi Mamon. Amin, Bapak Ibu. Makanya saudara, orang yang hidup bagi Kristus, hidupnya harus total. Amin. Hidupnya harus sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, hari-hari ini saudara kita melihat situasi di Jakarta. Amin. Banyak orang ketakutan, saudara. Tapi inilah dunia. Hidup ini cuma sementara, suatu waktu akan berakhir. Yang kedua saudara, bahwa orang yang hidup bagi Kristus
Selain dia mengarahkan hati dan pikirannya, memikirkan perkara-perkara yang di atas, tetapi prioritas hidupnya juga harus menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah menjadi prioritas tertinggi dalam kehidupannya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam hidupnya. Satu kali saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan. Lalu Bapak Ibu hamba Tuhan ini ngomong sama saya, Pak Simon, ada 5 prioritas. Pertama, keluarga. Wow, saya lihat luar biasa. Amin. Yang kedua, pelayanan. Ini menurut dia. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, hobi. Dan yang kelima, lain-lainnya. Itu prioritas dia. Saya senyum-senyum saja karena saya baca Alkitab, tidak ada prioritas yang pertama keluarga, yang kedua pekerjaan dan lain sebagainya. Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Alkitab hanya membagi 2 prioritas tertinggi dalam hidupmu, menyenangkan Allah atau menyenangkan dunia ini. Itu saja. Amin. Menyenangkan Allah berarti di dalam pekerjaanmu menjadi prioritas tertinggi menyenangkan Tuhan. Keluargamu menjadi prioritas tertinggi menyenangkan hati Allah. Bahkan juga hal-hal yang lain dalam pelayananmu ketika engkau melakukan semua sesuatu untuk Tuhan. Makanya Paulus di dalam teologi yang dia bangun, kalau kita membaca banyak kitab suci dari tulisan-tulisan Paulus, jelas Bapak Ibu Saudara, Paulus punya prioritas ialah bagaimana dia hidup bagi Kristus. Kalau kita baca Roma 11 ayat 36, segala sesuatu berasal dari dia, bagi dia dan kepada dia, kan gitu ya. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, jelas di sana, entah engkau makan, entah engkau minum, entah engkau lakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lepas kita baca Kolose 3:23, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Amin. Berarti prioritas tertinggi dalam hidup kita ialah segala sesuatu berasal dari Dia dan kembalikan kepada Dia hormat, pujian dan kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu prioritas kita sebagai warga kerajaan. Tidak ada lagi yang lain. Fokus kita ialah bagaimana kita hidup bagi Kristus dan kemuliaan namanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mau membawa kita merenungkan bahwa orang yang hidup bagi Kristus, orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah, maka yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 22 dari Filipi pasal 1 bisa ditampilkan. Filipi pasal 1 ayat 22 dan 23 serta 24. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Saudara, yang kedua, orang yang hidup bagi Kristus, dia mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan bekerja memberi buah. Amin saudara. Paulus dengan tegas berkata, umur dia sudah lanjut. Kalau mau ditanya dia Bapak Ibu Saudara, kira-kira pingin gak ketemu Tuhan? Dia pasti berkata, Tuhan saya ingin ketemu Engkau. Amin Bapak Ibu. Karena dia sudah melewati begitu panjang perjalanan pelayanan dia. Dia sudah melewati begitu banyak liku-liku dan dia sudah umurnya lanjut. Kalau ditawarkan dia pingin berjumpa dengan Tuhan. Dan itu dia katakan itu. Lebih baik aku ketemu Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum panggil aku, kalau Tuhan belum jemput aku, adalah kesempatan bagiku bekerja memberi buah. Di Pangkal Pinang saudara, ada seorang jemaat dulu, umurnya sudah lanjut sekali, 80 lebih tahun. Setiap kali kami dan gembala kami datang pergi mengunjungi dia, dia selalu tanya sama kami, Om, kapan ku mati? Ada yang begitu Bapak Ibu di sini? Pangkal Pinang aja. Dia bilang begitu, Om, kapan ku mati? Kapan Tuhan panggilku? Bahkan kadang-kadang dia bilang begini, Om, Tuhan lupa nggak ke Kunio? Pakai bahasa Bangka, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah lupa kita, bilang sama kiri kananmu, tidak pernah lupa kita. Tuhan kalau belum panggil kita, kesempatan buat kita untuk bekerja memberi buah. Amin.
Jadi jangan pernah pensiun. Orang-orang bilang pensiun apa? Pensiun. Pensiun melayani. Kadang-kadang saya ketemu dengan ibu-ibu di sana, mereka bilang, "Om, kami pensiun ya melayani ya." Hey, tidak ada kata pensiun. Amin. Ya kalau melayani di bagian-bagian yang nggak bisa ya jangan juga. Amin. Masa jemaat sudah tua-tua suruh nari tamburin, kan repot kita. Nggak mungkin, saudara. Tetapi Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 92. Kalau kita membaca dari 13, 14, 15 jelas di sana. Orang benar akan bertunas seperti apa tuh? Lalu orang-orang sampai putih rambutnya, Tuhan tetap menggendong dan semakin berbuah. Amin. Gemuk dan segar berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang punya rambut putih, jangan bilang begini, aduh kami nggak bisa bikin apa-apa. Masih bisa. Amin. Ada banyak hal yang bisa kita buat. Karena sebelum Tuhan panggil kita, kesempatan bekerja memberi buah. Makanya minta Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan apa yang bisa kubuat sih supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketika sampai akhir, amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai di situ aja. Kalau Pak Roni nyanyi bagus. Kalau saya nyanyi agak miring sedikit, saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari Jumat yang lalu, saya ini kan mungkin yang sudah tahu nggak apa-apa ya. Kalau yang belum tahu, pekerjaan saya selain pendeta kan sopir ambulans. Jadi Jumat yang lalu saya bawa jenazah. Jenazah dari seorang tua, satu opung. Jenazah lalu duduk di samping saya ini seorang cucunya. Cucunya sekolah di Jakarta. Lalu dia pulang ke Pangkal Pinang karena opungnya meninggal. Kakeknya meninggal. Lalu biasa Bapak Ibu Saudara, setiap kali naik mobil ambulans, saya mulai cerita tentang Tuhan bagi dia. Karena suatu waktu Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan khotbah di rumah duka. Lalu habis khotbah dengan keras, dia bilang begini sama kami duduk. Dia bilang, "Pak, kalau khotbah di rumah duka, semua orang akan angguk-angguk." Amin. Walaupun dia nggak terima, tapi dia angguk-angguk. Gak mungkin dia protes di situ. Benar dah Bapak Ibu? Ada nggak orang khotbah di kematian? Gak begitu dong, gak begitu dong. Gak mungkin kan? Iya kan? Jadi waktu saya dengar itu, saya pikir ini kesempatan ini. Jadi waktu saya duduk dengan dia, saya mulai cerita tentang Tuhan. Lalu dia mulai ngomong sama saya, dia pandang saya, dia bilang begini, Om selain supir ambulans, Om kerja apa? Bapak Ibu Saudara, jujur ini pertanyaan yang kesekian banyak kali ditanyakan kepada saya. Ada yang bertanya, "Om, ngapain lu bawa mobil ambulans? Gak keren." Ya juga sih Bapak Ibu Saudara, kan kalau orang kan lebih senang khotbah atau begini-begini ya Bapak Ibu ya. Kalau bawa urusan dengan kematian kan agak gak keren banget lah Bapak Ibu. Dan sekian kali pun saya harus menjelaskan kepada mereka. Saya bilang sama anak ini, saya senang melayani. Karena dulu waktu saya bertobat, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, pakai aku menurut kehendak-Mu." Amin. Ada yang di sini pakai Tuhan menurut kehendak orang lain kan gitu kan? Pakai aku menurut kehendak. Lalu inilah yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya melayani Bapak Ibu, saya sampaikan kepada anak itu tentang Yesus. Dan sudah sekian ratus kali saya bawa jenazah Bapak Ibu. Saya memastikan satu hal, bahwa orang yang duduk di samping saya, sepanjang jalan itu, dia harus dengar Yesus yang baik. Amin. Dia harus mendengar tentang Tuhan yang mengasihi dia. Dia harus mendengar tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan saya punya alat peraganya saudara. Saya kan guru Rocky dulu, guru sekolah minggu. Kalau cerita pakai alat peraga, nah ini nggak tanggung-tanggung saudara. Jenazah di belakang. Amin. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya pikir inilah kesempatanku bagiku bekerja memberi buah. Walaupun mungkin orang tidak melihat itu. Mungkin orang menganggap ini pelayanan apaan modelnya kayak begini saudara. Tetapi saya senang saudara, ketika berurusan dengan pelayanan ini, saya seperti punya kegairahan sendiri. Saya punya semangat sendiri melayani saudara. Karena saya tahu kita lakukan buat Tuhan. Amin. Saudara, suatu kali di tempat saya gereja dulu, penggembalaan saya bukan jadi gembala, saya masih belum menikah.
Saya di kantor lalu ada anak remaja datang ke saya, dia bilang begini, dia panggil saya Kak. Kak, saya mau melayani. Kenapa kakak tidak kasih kesempatan saya melayani? Saya pandang anak itu lalu saya bilang begini, maksud dia kan mau jadi singer atau jadi song leader gitu. Lalu saya bilang dia gini, oke, nanti kamu akan melayani. Saya jadwalin dia. Tetapi setelah itu saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya bicara kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, lalu saudara berkata, Pak, saya mau melayani. Amin. Tuhan bilang, Bu, kesempatan melayani ini banyak. Amin. Di mana saja saudara berada, itu kesempatan saudara bekerja, memberi buah. Kalau Tuhan belum panggil kita. Amin Bapak Ibu. Dimanapun saudara. Bahkan saya mau sampaikan kepada kita, kita punya banyak peluang, kita punya banyak kesempatan, di mana kita ada di luar sana dan kita bisa ceritakan tentang Tuhan kepada setiap orang. Dan hari-hari ini saudara, orang sedang membutuhkan tentang Tuhan itu dalam hidup mereka. Minta Tuhan saudara, amin. Beri Tuhan kemampuan, beri aku apa sih yang harus aku buat supaya aku bisa cerita tentang Yesus kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Seringkali kita menunggu Tuhan, kok kapan saya dapat pelayanan, saya dapat pelayanan. Saudara, pelayanan itu, kesempatan itu pertama datang dengan sendirinya. Amin. Bisa? Tapi kesempatan yang kedua, bicara tentang peluang, itu sesuatu yang kita ciptakan. Kita bisa ciptakan peluang itu. Kita bisa ciptakan kesempatan itu. Makanya saudara, apa yang bisa kita buat? Asalkan kita lakukan itu dengan sebuah motivasi yang benar. Aku buat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini mau mengingatkan kepada kita sekalian. Ayat-ayat yang kita baca ini, Paulus dengan tegas berkata, kalau aku masih dapat kesempatan bagiku, kesempatan bekerja, memberi buah. Itu yang kedua yang saya bisa bagikan kepada saudara pagi hari ini. Karena saya tidak akan lama-lama saudara. Dan yang ketiga saudara, kenapa kita harus berbuat? Yang kedua, kenapa kita harus berbuat? Yang pertama, supaya kita melaksanakan perintah Yesus. Pergilah, amin. Kamu telah dipilih, aku telah menetapkan kamu, aku telah memilih kamu, dan kamu pergi untuk menghasilkan buah yang lebat. Yohanes 15 ayat 16. Supaya menunjukkan iman kita yang benar itu. Yakobus pasal 2 ayat 17. Tetapi juga Bapak Ibu dan Saudara, dengan kita berbuat baik di dalam Matius pasal yang ke-5, jelas berkata, supaya lewat perbuatan kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mau supaya kita hidup sebagai warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa kewargaan kita berasal dari sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Saudara, berapa banyak di antara kita yang yakin sekali kalau kapanpun Tuhan jemput dia ketemu Tuhan di sorga. Amin saudara. Bapak Ibu, seringkali orang tidak yakin. Amin. Seringkali orang ragu dengan imannya. Waktu saya pertama kali pelayanan, saya belum punya pengalaman saudara. Kami mohon maaf kalau saya cerita lebih banyak kami melayani, ada seorang Konghucu, seorang bapak Ibu Saudara, orang yang keras, orang yang cukup keras saudara. Dia kerja itu di bagan, kerja di laut. Berarti kalau kerja ini berarti kerja yang keras ya Bapak Ibu, harus laut dan sebagainya. Lalu suatu waktu bapak ini bertobat, terima Yesus, kami baptis. Dan singkat cerita saudara, dia rajin beribadah. Suatu waktu sebelum dia meninggal, dia telepon saya. Dia bilang begini, Simon, ke rumah cepat, saya mau ngomong kamu hal yang penting. Bapak Ibu, saya pergi ke rumah dia. Saya duduk di depan rumah, dia berhadapan dengan dia. Lalu bapak ini ngomong, dia bilang begini, Simon,
saya sudah ikut kata kamu. Saya percaya Yesus, dibaptis, gereja. Dan sekarang saya mau tanya sama kamu. Kalau saya mati, saya ketemu gak Yesus di sorga? Bapak ibu saudara, saya bilang ya ketemu pasti. Lalu dia bilang lagi begini, kalau saya gak ketemu Yesus, kamu juga gak ketemu Yesus. Saya cari kamu di neraka. Saudara, Bapak ibu saudara, saya masih belum punya pengalaman. Saya tunduk saudara. Saya nih belum pernah lihat Yesus. Ada yang pernah lihat Yesus? Paling di kalender. Amin. Benar tidak Bapak Ibu? Paling di lukisan. Kadang-kadang Yesusnya juga wajahnya sedikit-sedikit berbeda. Orang negro Afrika, gambar Yesus kulitnya hitam. Benar tidak Bapak Ibu? Orang Chinese menggambar Yesus kulitnya kuning langsat, matanya sipit. Jadi saya belum bisa memastikan Yesus punya wajah yang mana. Yang kedua, saya belum pernah ke sorga. Ada yang pernah ke sorga? Kalau boleh selfie, foto di sana biar kirim ke kami. Saya belum pernah Bapak Ibu. Lalu ketika pertanyaan ini ditujukan kepada saya mau jawab apa? Kita kan percaya berdasarkan kepada Alkitab. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 29. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Benar tidak Bapak Ibu? Saya belum melihat. Lalu saya tundukkan kepala, saya berdoa, Tuhan beri hamba hikmat. Saya harus menjelaskan kepada orang tua yang dari dulu dia keras ini. Lalu Tuhan beri hikmat, saya jelaskan semua kitab suci. Singkat cerita, Bapak ini angguk-angguk lalu tutup mata, kita berdoa. Berapa bulan kemudian, beberapa waktu kemudian dia telepon karena dia sudah mau meninggal. Besok paginya dia meninggal. Dia telepon, keluarganya telepon supaya kami datang doakan. Kami datang ke rumah dia, saudara, dia sudah terbaring. Lalu dia panggil saya, dia bilang, saya datang ke tempat dia, saudara, takut juga pertanyaan yang sama. Kalau dia tanya lagi, Om, kalau saya mati masuk sorga enggak? Udah mau selesai. Dia tanya, Simon, kalau saya mati, taruh saya di luar ya, jangan di dalam rumah. Saya tanya, kenapa Om taruh di dalam rumah? Panas. Puji Tuhan. Kan di samping rumah dia itu ada teras, biasa garasi, bukan garasi motor. Dan di situ dia biasa taruh motornya, dia duduk di situ karena di situ adem, banyak pohon rindang. Jadi dia pesan saya kalau saya meninggal taruh saya di situ, adem katanya. Lalu saya bisa bisik sama dia, Asuk mau taruh di mana aja terserah Asuk. Ku taruh Asuk, aku bilang begitu. Terserah mau taruh di mana. Yang penting pertanyaannya jangan yang tadi itu. Saudara, ada banyak orang seperti Asuk ini, ragu dengan imannya. Amin. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, Paulus berkata, kewargaan kita berasal dari sorga. Ini pasti saudara. Kita sedang menantikan itu. Kita sedang berjuang di tengah-tengah dunia ini supaya kita ketemu Tuhan dalam kemuliaannya. Dunia ini akan lenyap saudara. Dunia akan habis. Kita tidak tahu kapan. Tetapi waktu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, seringkali orang lupa itu. Dia selalu berpikir bahwa dia pingin di dunia ini selama-lamanya. Khairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun. Tapi umur 35 tahun dia sudah meninggal. Berarti tidak pasti saudara. Yang pasti ialah kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalannya. Amin. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau punya seisi dunia, tapi engkau kehilangan nyawamu. Tidak bisa dibandingkan saudara. Hidup ini sepintas singkat saudara. Dan di dalam durasi waktu yang masih Tuhan beri kesempatan ini, amin, Tuhan mau supaya kita berbuah. Di dalam Lukas pasal 13 saudara, ayat 6, 7, 8 dan 9. Coba bisa ditampilkan. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu. Lukas pasal 13,
Mulai ayat 6, 7, 8, dan 9. Ada satu cerita. Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Nah, kita baca bersama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon itu, tapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Sampai di situ. Saudara, kita hidup di bumi ini kasih karunia. Amin. Boleh nggak saya bertanya di antara Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang lahir bukan Kristen? Bisa tolong angkat tangan? Wow. Saudara, kita termasuk dengan pohon ara ini. Amin. Saudara, saya mau tanya, pohon ara ini tumbuh dengan sendirinya atau dia disengaja ditanam? Saya yakin dia tumbuh dengan sendirinya. Benar tidak Bapak Ibu? Karena pemilik kebun anggur ini pasti dia ingin menanam anggur. Pohon ara itu bukan pohon kecil, dia pohon besar. Dan dia ada di tengah-tengah taman itu. Dia menghabiskan banyak energi buat anggurnya, ya benar nggak Bapak Ibu ya? Dia menghabiskan air, dia menghabiskan sinar matahari dan sebagainya. Dia tumbuh di situ. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita yang mungkin lahir belum Kristen, kita dapat kasih karunia Tuhan. Amin. Kita pokok anggur yang ditanam, yang tumbuh di situ. Saya ini lahir Kristen, Kristen, haleluya. Tapi saya bertobat umur 17 tahun. Sama juga Bapak Ibu Saudara. Kita pohon ara yang tumbuh di tengah-tengahnya. Dan Alkitab berkata, Tuhan datang untuk mencari apa? Buahnya. Persoalannya ya Bapak Ibu Saudara, dalam durasi hidup kita menuju kepada Tuhan, Tuhan menikmati apa dalam hidup kita? Amin. Berapa banyak kita yang memberi hidupnya bagi Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur di hadapan Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan dalam kekekalannya. Segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan, Alkitab berkata tidak ada yang sia-sia. Mungkin engkau melakukan hal yang kecil seperti yang mungkin orang lain lakukan, yang tidak orang lain lakukan. Mungkin dunia tidak melihat saudara, orang tidak memandang saudara, tetapi engkau lakukan itu bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat kita. Saya tutup dengan cerita yang mungkin saya sudah pernah ceritakan kepada Bapak Ibu. Tapi setiap kali saya menceritakan ini, saya ingat Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan itu baik bagi kita. Di Pangkal Pinang ada seorang haji hidup sebatang kara, saudara. Ibu yang sebatang kara ini, dia memang dihidupin oleh ponakan-ponakan dia. Dan uniknya saudara, setiap minggu ketika ibu ini bertobat, saya supir gereja. Jadi setiap minggu saya jemput ibu ini. Jemput antar bertahun-tahun saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari ibu ini yang saya selalu ingat ialah ibu ini selalu memberi sesuatu kepada saya. Saudara jangan lihat nilainya. Dia kadang-kadang kasih permen saudara. Dan saya menikmati saudara. Dia kadang-kadang kasih jeruk kalau dia punya jeruk. Kalau dia ada kue 2 atau 3 dia makan, dia bagi saya 1. Saya makan saudara. Tapi saya menikmati pelayanan itu. Singkat cerita, ketika suatu waktu ibu ini akan meninggal, dia panggil saya dari gereja. Dia bilang tolong datang ke gereja, dia punya ponakan. Dari gereja saya pergi ke rumah dia. Saya lihat dia sudah terbaring di tempat tidur, sudah tidak berdaya, tapi suaranya masih jelas kedengaran. Dia memandang saya dengan wajah yang penuh dengan sukacita. Dia berkata, Om, Sinmung Om. Sinmung itu terima kasih. Om, terima kasih Om. Terima kasih. Dan saya dengar itu berulang-ulang. Om, terima kasih Om. Setelah itu saudara, dia punya suara mulai meredup, mulai lemah. Lalu dia bilang begini, Om, aku lihat malaikat jemputku Om. Malaikat jemputku Om. Saudara, waktu saya dengar ini saudara, saya menangis. Jadi saya menangis saudara. Saya menangis bukan karena Aji ini, ibu ini akan pulang, karena saya tahu dia akan meninggal. Tapi saya menangis saudara, bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Hanya antar jemput dia ke gereja, pulang antar lagi ke rumah dia.
Dia ketemu dengan Tuhan, sang pemilik hidup ini. Amin Bapak Ibu. Di dunia dia hidup sebatang kara, saudara. Dia hanya modal dari ponakan-ponakan kalau ada berkat kasih dia. Tetapi saudara, waktu dia pulang, saya percaya Tuhan sambut dia. Amin. Inilah kebahagiaan yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Waktu engkau berjumpa dengan Raja pemilik sorga itu, sang pemilik hidup kita. Identitas kita jelas. Amin. Wargaan kita adalah warga sorga. Tuhan taruh di bumi ini supaya apa Bapak Ibu? Supaya di bumi ini orang lihat sorga ada dalam diri saya dan saudara. Katakan amin. Di bumi ini orang tahu Yesus melalui hidup saya dan saudara. Makanya kita disebut roh, saudara. Amin. Menjadi perwakilan sorga di tengah-tengah dunia ini. Dunia harus bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, main dari Gebur, ya Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Lagu ini lagu yang sangat saya senangi Bapak Ibu. Saya tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Saya pernah dalam masa hopeless waktu kami di kampung. Saya tidak punya harapan. Tapi ketika Tuhan panggil saya melayani, saya tahu ini anugerah. Saya tidak bisa balas kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Yang saya bisa lakukan ialah Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Oh Yesus Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Yesus Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku dapat menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hati. Oh Yesus Tuhan, semua ku berikan padamu. Kudus dan tulus Tuhan, hingga tulus selalu. Agar aku dapat menyenangkan-Mu. Aku katakan menyenangkan-Mu. Oh, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkan-Mu. Oh Yesus, senangkan. Hanya itu kerinduan-Ku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan-Ku. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan-Ku. Hanya itu kerinduan.
Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Oh, Dia bertakhta di atas pujian umatnya. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir memberkati kami. Anugerah demi anugerah, kesempatan demi kesempatan Engkau beri bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Oh, terpuji namamu. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan namamu. Sebab Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Biarlah hidup kami bagi Engkau. Berapa lama kami tidak peduli. Sisa waktu kami pakai buat Engkau. Kami persembahkan terbaik buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita memberkati Pak Simon. Angkat tangan saudara, ucapkan sesuatu doa untuk Pak Simon dalam pelayanannya. Kami memberkati hamba-Mu Pak Simon ya Tuhan, dalam pengembalannya di Bangka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu yang ajaib dalam hidupnya. Diberikan kesehatan yang prima, keluarganya diberkati, istrinya, anak-anaknya, jemaat yang dilayaninya juga beroleh kasih karunia senantiasa. Kemanapun Pak Simon melangkah dalam pelayanannya, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, membawa kami kepada pengenalan Kristus yang lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita siapkan perjamuan. Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Angkat roti di tangan kanan kita. Saudara dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Kita diberikan karunia oleh Roh Kudus untuk menjangkau orang lain, wujud apapun itu. Kalau Pak Simon dipakai Tuhan untuk membawa ambulans dan di sebelahnya percaya Yesus, saya percaya hal yang sama Tuhan pakai bagi setiap kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang butuh pengenalan akan Kristus. Tuhan ingin memakai kita
menjadi alatnya penyampai kabar baik itu. Hari ini minta kekuatan itu dalam perjamuan ini, sehingga kita maksimal berbuah bagi Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah roti di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Saya sungguh meyakini di dalam darah Kristus itu ada kehidupan. Kehidupan yang memaksimalkan kita untuk bergerak dan berbuah. Rindukan agar seluruh panca indera kita, hidup kita ini jadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita mengangkat tangan kita, mulai sembah Tuhan, bersyukur kepada anugerahnya yang ajaib, bersyukur atas anugerahnya yang melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, mulai panggil namanya, berseru kepada Tuhan yang mendengarkan doa kita. Ah
kita sama-sama saling mendoakan, boleh ambil teman 2 atau 3 orang, suami istri boleh, silakan. Saling mendoakan di awal bulan ini, September ini. Saya percaya ada tantangan baru. Tapi bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Mungkin ada pergumulan dalam keluarga. Saat yang baik untuk saling mendoakan. Minta sama Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kalian. Silakan. Amin. Urama kata ya lama syakata diri lama kata lama sik. Urama kata lama kata diri lama syikiti lama kata lama syikiti. Lama kata lama syikiti. Lama kata lama syikiti. Jesus, 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 Jesus. Lama syakata lama kata lama syikiti lama kata. Lama kata lama syakata. Lama kata lama syikiti lama kata lama syikiti. Shikata lama syikiti lama kata lama syikiti. Lama kata raya lama syikiti lama syikiti. Lama kata lama syikiti. Oraya lama sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi, sembah dan puji, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah Engkau, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menopang kami, menguatkan kami. Kami bersuka cita karena firman-Mu menopang kami, membuat kami bersuka cita dalam segala hal. Terima kasih. Kami juga akan menabur, mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Bukan mencari tangan-Mu, tapi kami mencari pribadi-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk warga kerajaan.
Kita undang anak-anak Rocky ke depan. Silakan. Aku anak raja. Kita bangkit berdiri bersama-sama Engkau juga. anak raja. Orang tuanya bisa Kita maju semua dampingi anak-anaknya. raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Iya. Orang tua tumpangkan tangan atas anak-anak. Setiap kali kita lihat anak-anak pasti lihat masa depan, ya kan? Tumpangkan, ucapkan berkat, dan kita juga jemaat kita dukung ya anak-anak kita ini generasi yang takut akan Tuhan. Kami letakkan tangan kami atas anak-anak kami. Dalam nama Yesus, turunlah hikmat, turunlah urapan masa depan yang kilang gemilang atas anak-anak kami. Engkau akan memakai anak-anak kami jadi anak-anak yang berbeda dari dunia ini. Anak-anak yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan menjangkau bangsa-bangsa. Alat bagi Tuhan untuk memimpin bangsa ini suatu saat kelak dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami berkati tumbuh kembang mereka. Kami berkati masa depan mereka. Kami berkati semua yang menjadi sumber daya potensi Tuhan dalam diri mereka. Biar bertumbuh dengan kehendak-Mu, dengan takut akan Tuhan. Kami memberkati juga orang tua yang Kau percayakan untuk mengasuh anak-anak. Mereka seia sekata, harmonis, diperlengkapi dengan kesatuan hati, visi dari Tuhan untuk mereka bisa mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan. Bahkan umat-umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini dalam ibadah kami hari ini, berkat-Mu juga atas kami semua, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam semua yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati, melindungi engkau, menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran dari Sang Raja, menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu saudaraku.